Beautypreneur, welcome back to my channel. Jadi di video ini aku mau share ke kalian tentang apa itu dropship dan gimana cara mulai bisnis dropship. Pokoknya semua tentang dropship akan aku kupas tuntas di sini. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Jadi apa itu dropship? Jadi dropship itu kayak semacam makelar gitu ya. Jadi dia nggak punya barangnya, tapi dia ngejual barang ke orang lain. Caranya dengan apa? Dengan share foto atau video. Dan dropship sendiri ini dibagi jadi dua macam, yaitu dropship di marketplace sama dropship di sosial media. Aku pribadi lebih prefer ke dropship di marketplace. Kenapa? Karena kalau marketplace itu minim PHP. Catat ya, minim PHP. Jadi di marketplace itu kita kan pakainya rekening bersama. Jadi ketika ada barang laku, otomatis si pembeli itu kan harus transfer dulu kalau dia mau beli gitu kan. Beda cerita kalau di sosial media. Di sosial media itu si pembeli nggak harus langsung transfer, yang penting barang ready dulu baru dia transfer. Tapi kan kita dropship, kita bukan reseller yang punya stok barang, kita nggak punya barangnya, jadi kita harus beli dulu itu barang atau ambil dulu itu barang ke supplier, ya kan. Kalau reseller mungkin oke-oke aja sih, aman-aman aja kalau dropshipnya di sosial media. Tapi kalau menurut aku, kalau kita dropship itu lebih aman ke marketplace sih menurut aku ya, menurut aku pribadi. Balik lagi ke topik yang tadi. Jadi dropship itu kan dibagi jadi dua macam, dropship di marketplace sama dropship di sosial media. Apa itu? Jadi dropship di marketplace itu adalah dropship dari marketplace ke marketplace. Misalnya kalian ambil barang di Shopee kemudian dijual di Tokopedia atau Bukalapak. Atau misalnya sebaliknya gitu ya, kalian ambil barang di Topet lalu dijual di Shopee atau Bukalapak, gitu sebaliknya. Kalau dropship di sosial media itu kalian ambilnya tetap di marketplace tapi kalian jualnya ke sosial media. Misalnya kalian ambil barang di Shopee nih, terus jual ke Instagram atau ke Facebook kalian. Nah, itu namanya dropship sosial media. Tapi balik lagi ke aku lebih prefer ke dari marketplace ke marketplace, itu lebih aman menurut aku. Tapi itu kan kenyamanan sendiri ya. Kalau kalian emang udah punya langganan yang bisa dipercaya, kalian bisa ke sosial media. Tuh. Jadi gimana sih cara dropship? Cara dropship ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampangnya kenapa? Karena kayak sesimpel kalian cari supplier, kalian masuk ke marketplace kesayangan kalian. Kalau aku pribadi aku lebih suka ke Shopee, tapi itu kan beda-beda seleranya. Kalian bisa ke Topet atau ke Bukalapak juga bisa. Itu kalian cari supplier di situ. Gimana caranya? Kalian cari supplier yang ratingnya udah bagus, fotonya udah bagus, jadi kalian nggak harus remake terlalu banyak, fotonya udah bagus, dan ulasannya juga bagus. Kan kalau biasanya di marketplace itu kan kayak ada bintangnya, itu ada ratingnya, terus ada ulasan dari pembeli juga, kayak misalnya toko ini bagus apa enggak, pengirimannya gimana. Nah, itu kalian bisa cari supplier dengan rating yang tinggi gitu ya. Dan yang pasti juga produk yang emang di passion kalian. Misalnya balik lagi ke video aku yang ini, itu di sana juga aku jelasin kalau kalian lebih baik cari bisnis online shop itu yang sesuai dengan passion kalian. Setelah kita dapet tokonya, lalu kita ambil nih data-data dari produk yang mau kita jual. Datanya itu meliputi apa aja? Ya, meliputi foto atau video, lalu juga deskripsi dan juga berat produk. Jadi semuanya itu harus kita save, kita simpen datanya untuk nanti kita upload lagi di platform lain yang mau kita jadikan tempat promosi kita gitu ya. Lalu setelah itu baru kita jual nih. Kalau kalian adalah dropship sosial media, kalian bisa upload itu ke Instagram atau Facebook kalian atau platform kalian yang lain yang dipakai buat jualan, misalnya WA dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian dropship dari marketplace ke marketplace, ya kalian uploadnya ke marketplace yang kalian buat promosi. Jadi misalnya nih kalian ambil baju di Shopee 50.000, nah kalian jual di Topet jadi 100.000.
Dan itu kan biasanya di marketplace itu kan pakainya Rekber. Jadi kita harus order dulu nih ke supplier kita. Jadi kalau ada yang tanya dropship itu perlu modal nggak? Perlu. Oke, aku jujur ya di sini karena aku jujur agak terganggu dengan beberapa video yang bilang bisnis tanpa modal, itu dropship kayak gini. Hello, menurut aku itu perlu modal. Gimana nggak perlu modal? Kita misalnya beli barang kita jual barang gitu ya, kita jual di Tokopedia dan ambil dari Shopee. Itu dari Shopee kan baju 50.000, kita jual di Tokopedia 50.000. Terus pembeli kan transfer ke kita, transfer ke akun Tokopedia kita. Tapi kan nggak langsung cair ke kita. Di Tokopedia itu barang duit nggak akan langsung cair. Duit itu cair kalau barang udah sampai ke tangan customer. Jadi otomatis duit kita kan masih ketahan di Tokopedia ini nih. Otomatis kita harus keluarin duit dulu buat bayar ke Shopee-nya. Dan 2 atau 3 hari lagi setelah barang sampai baru kita nerima si duit itu beserta keuntungannya. Jadi kalau ada yang bilang dropship itu bisnis tanpa modal, menurutku itu bullshit, bener-bener bullshit. Kalian tetap harus punya modal. Dan menurutku bisnis tanpa modal itu nggak ada sih. Karena kalaupun kalian ambil barang dari teman kalian nggak harus bayar dulu. Kalian kan perlu modal kuota internet, perlu modal pengiriman barang juga kan. Jadi menurut aku tetap butuh modal. Dan menurutku kenapa aku lebih prefer ke marketplace, karena di marketplace itu 90% orang yang masuk ke marketplace itu emang mau beli. Jadi ibaratnya marketplace itu kan pasar yang dipenuhi dengan toko-toko gitu ya. Jadi kalau orang mau masuk pasar mau ngapain? Ya kali mau hangout gitu ya, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi dia otomatis kan pasti mau beli. Tapi kalau di sosial media itu hanya sekitar 30% orang yang akan membeli, karena emang niat mereka masuk itu buat bersosialisasi gitu ya. Entah itu buat kepo temen-temennya dapat apa, atau cuman buat pamer-pamer doang. Udah tahu kan ya. Ya tapi intinya lebih prefer ke marketplace sih kalau aku. Oh ya, ada sedikit tips dari aku. Jadi kalau kalian udah dapat supplier, lebih baik kalian tes sendiri si supplier itu. Gimana cara tesnya? Kalian order minimal 1 barang aja dari supplier itu dan kalian pura-puranya jadi pelanggan dropship gitu ya. Jadi misalnya gini, aku order ke toko A, ya kan? Order ke toko A, terus aku bilang ke toko A itu, tolong kirim ke alamat ini sebagai dropship. Ke alamat ini tuh ke alamat kita, tapi bukan atas nama kita. Jadi seakan-akan kita itu orang lain. Nah, kita akan lihat dari situ performa si tokonya itu, apakah bener barang yang dikirim itu bagus, apakah amanah gitu ya, dropshipnya itu bener-bener dikirim dengan nama toko kita atau enggak. Untuk detail untuk detail dropship, gimana cara ngedropship, aku akan bikinin di next video karena itu lumayan panjang. Jadi aku akan bikin di video terpisah, itu aku akan jelasin tutorial gimana cara dropship gitu ya. Jadi itulah dia konsep dropship. Sampai di sini udah paham ya. Jadi intinya dropship itu adalah kita sebagai penjual yang nggak punya barangnya, kita cuman modal foto sama video sama data-datanya itu dia, dan juga modal duit buat order dulu ke supplier, kecuali kalau kalian udah punya temen yang udah punya produk dan bisa diambil dulu, itu nggak perlu modal produk. Jadi gimana dong cara mulai dropship tadi? Kalau di poin-poinin gitu ya. Jadi poin pertama itu kalian cari supplier dulu. Seperti yang aku bilang tadi, supplier harus yang bener-bener bagus, yang bener-bener recommended. Caranya gimana? Dengan cara kita coba order barang dulu. Itu poin yang kedua, kita coba order barang dulu. Dan yang ketiga adalah bangun branding toko online kita atau dioptimasi. Optimasi ini juga akan aku bikin di video terpisah karena lumayan panjang, karena algoritma tiap marketplace dan sosial media juga beda-beda dan nggak mungkin dijelaskan di video ini karena nanti bakalan super panjang dan kalian jadi bosen. Oke. Jadi walaupun
kalian itu masih baru, otomatis kalian tetap butuh branding. Jadi jangan yang upload sekedar upload gitu ya, harus ada branding toko kalian. Toko kalian harus punya ciri khas sendiri dan dioptimasi juga, harus nggak sekedar upload biar nggak sekedar lewat aja gitu. Jadi orang sekali beli ya udah, jangan kayak gitu ya, syukur-syukur nanti punya langganan lah ya, kayak gitu maksudnya. Oke, jadi itu aja yang bisa aku jelasin di video ini tentang dropship. Kalau kalian masih ada pertanyaan seputar dropship, atau kalian malah mau berbagi nih hal yang belum aku sampaikan tentang dropship ini, kalian silahkan tulis di kolom komentar, jangan ragu-ragu, aku bakal seneng banget. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, gak capek-capek ya ngingetinnya. Dan jangan lupa buat like dan share juga video ini kalau emang bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku ya, di Wulan Virgoni. Oke? Aku tulis di sini gitu tulisannya. Oke? Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa buat tonton video aku yang lain juga, karena di video-video aku banyak juga yang ngebahas tentang bisnis online. Jadi kalau kalian adalah seorang pebisnis online atau baru mau mulai buka usaha online shop, kudu banget wajib buat subscribe. Oke? Thank you.